Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali melalui firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 hingga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dari daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagalah kesehatan kita masing-masing. Lakukanlah penjagaan, apalagi pengaruh yang semakin melejit, semakin meningkatnya pandemi Corona 19 ini. Ada sebuah cerita yang membuat kita mungkin tertawa, di mana cerita di sebuah kelas sebelum daring. Gurunya mengajari murid-muridnya tentang surga, dan surga itu adalah sukacita. Surga itu adalah kebahagiaan. Surga itu adalah semua orang-orang berbahagia. Tidak ada permusuhan, tidak ada yang boleh dikatakan yang kurang. Semua serba lengkap. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin menceritakan pelajaran itu. Sangat antusias. Usai memberikan penjelasan mengenai surga tersebut, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Berikut percakapannya. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya gurunya. Semua murid-muridnya menjawab, saya Pak, saya Pak. Semua berteriak, saya. Dari seluruh anak yang memajukan diri, rupanya ada satu orang yang gak mau tunjuk tangan. Namanya Sucok. Hal itu membuat sang guru bertanya kembali. Ayo, yang mau masuk surga tunjuk tangan. Lalu muridnya semua tunjuk tangan, semua bersukacita dengan riuh. Saya Pak, saya. Berlomba-lomba mengangkat tangan. Lagi-lagi si Ucok tidak mau bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya, yang mau masuk surga ayo berdiri.
Mendengar itu semua murid-murid berdiri kecuali si Ucok tetap berdiam dan malah disibukkan dengan membaca bukunya. Merasa penasaran ada murid yang tidak bersemangat, gurunya pun menghampiri Ucok dan bertanya, "Cok, kok kamu gak mau masuk surga? Mau gak?" Lalu Ucok tersenyum dan menjawab, "Ya mau dong, Pak." "Terus kenapa kamu gak berdiri, gak mau tunjuk tangan? Kenapa kamu lapar atau malas, sudah ngantuk?" Kata gurunya dengan penasaran. "Loh, siapa Pak yang gak mau masuk surga?" "Pertanyaan saya, Pak, memangnya sudah mau berangkat sekarang, Pak?" Pertanyaan yang logis. Ada banyak sekali perkataan-perkataan di dunia ini, ajaran-ajaran dan bimbingan dengan segala cara kita mengajarkan yang baik-baik, yang indah-indah, tetapi tidak tahu caranya, solusinya bagaimana melangkahkan diri menuju kebaikan itu. Apa yang terjadi? Anak-anak tentunya akan bingung. Ada banyak orang tua mengajari sukacita kebahagiaan, mengajarkan supaya anak-anaknya mampu melakukan kebaikan, mendapatkan sukses kemudian kelak. Tetapi orang tuanya nggak mampu memberikan contoh kebaikan itu. Alangkah mudahnya mengajari kebaikan, mengajari sukacita, mengajari yang indah-indah, tetapi begitu susahnya melakukan contoh yang baik walaupun itu kecil. Nats ini mengingatkan kita melalui pengkhotbah yang mencoba membandingkan hikmat dan kebodohan, mencoba membandingkan orang-orang yang berhikmat, orang yang pintar, yang bijaksana dengan orang-orang yang bodoh. Di mana hikmat itu disamakan dengan pengetahuan semata, di mana hikmat juga meliputi kemampuan dan skill untuk mengatur, manajemen. Pengkhotbah mencoba untuk meneliti sesuai dengan pengalamannya, bukan mereka-reka, bukan teori, tetapi pengalamannya sendiri terkait dengan hikmat dan segala kemampuan yang dia miliki untuk mengatur kehidupan, mengusahakan segala yang baik dan segala yang terkait di dalamnya. Namun semua hal itu tetap akan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan kebodohan. Pengkhotbah dalam usaha penelitiannya berpendapat bahwa kebodohan itu tidak jauh beda dengan kebijaksanaan. Walaupun kebodohan sedikit lebih rendah daripada hikmat. Kebodohan membuat orang jatuh dan tersandung karena berjalan dalam kegelapan. Sudah tahu itu salah, tetapi juga mencoba menjalani yang salah. Dia susah menghindarkan diri dari perlakuannya yang salah. Tetapi baik orang yang bodoh maupun orang yang berhikmat sama-sama akan mengalami kematian, nasib yang sama. Ada sedikit kesan dari pengkhotbah ini, di mana dia menyesali telah menjadi orang yang berhikmat, seakan-akan menyesali menjadi orang yang bijak. Mengapa? Karena baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh akan mengalami hidup yang sama, nasib yang sama, yaitu kematian. Saat manusia mati, baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh, tidak ada lagi yang dapat dibanggakan. Semua sukacitanya yang dia dapatkan di dunia akan berakhir. Inilah yang membawa perenungan bagi kita, perenungan pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang diupayakan di bawah matahari, termasuk orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh, semuanya adalah sia-sia sudah. Atau lebih kerennya dengan nyanyian orang Batak, tinggal kenangan namai sudah.
menganiayai seorang. Kita lahir ke dunia, tidak ada yang kita bawa. Satu benang pun, bahkan satu benang juga kita kembali dari dunia ini, tidak ada yang bisa kita bawa. Semuanya sia-sia, tinggal kenangan namanya. Falsafah kita orang Batak memiliki tujuan Mamora, gebe, jalan marsangat, kaya, mulia, memiliki keturunan. Tidak berhenti di situ saja, harus punya anak laki-laki dan perempuan. Dan juga tidak berhenti di situ, harus sahur rumah tua. Jika sudah punya anak, mau punya cucu, punya cicit, punya cucu dari anak, punya cucu dari putri. Anak yang benar adalah anak yang sukses dalam 3 hal di atas. Bila anakku sudah punya keluarga, menikah dan punya anak dan punya harta, itulah anak yang sukses menurut falsafah itu. Jika ada harta baru dihargai dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari tidak ada yang kekal. Ada banyak orang yang telah menerima banyak berkat, semua hal itu ada. Tetapi toh juga mereka bersedih, berkeluh dengan pikirannya, membuka pintu bagi banyak pergumulan, membuka pintu bagi banyak persoalan terhadap tubuh dan jiwanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah ingin menyadarkan orang-orang yang percaya di bumi ini tentang orang-orang yang diperkenankan Allah, yaitu orang yang mampu memberikan nilai bagi hidupnya. Bukan asal hidup, tetapi bagaimana hidupnya berkualitas, bagaimana hidupnya bermakna dan berfungsi bagi lingkungan dan sesamanya. Di mana pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sehingga melalui nats ini pengkhotbah telah menerima, merasakan banyak dari kesenangan itu. Dia adalah seorang raja yang termasuk terberita, raja yang berkuasa, yaitu Salomo, raja Israel. Bukan hanya hikmat, kebahagiaan dan penyemangat hati melalui kebun anggur yang mungkin menurut beberapa orang bisa mendatangkan kemenangan dan sukacita dan menyenangkan batinnya. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup luar biasa, seperti membangun rumah yang besar, bercocok tanam, dan mengembangkan sumber kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memulai dengan mengolah ladang anggur, sehingga semakin banyak orang yang membantu dia untuk bekerja di ladang dan di rumah. Sukses pekerjaan. Dikatakan indah sawah dan ladangnya karena bisa dijadikan tempat wisata dan jalan-jalan. Sehingga pikirannya bila ada kepenatan, bila ada kejenuhan, bila ada penyakit, dengan pergi ke ladangnya dia akan pulih dan semangat kembali. Sungguh menyenangkan saat itu. Walaupun ladang anggurnya berbeda dengan yang dikatakan pada bilangan 10-11 seperti ladang sayur. Memang sih butuh biaya yang cukup besar untuk membangun sebuah ladang anggur yang cukup luas.
Tetapi perlu kita ingat, bila dikerjakan dengan semangat dan di dalam Tuhan, bila panennya tiba, apapun harganya pasti terbayarkan. Apapun rasa capek pasti terbayarkan. Semua menguntungkan. Yang pasti keraguan dan biaya tadi pasti kembali. Sehingga dapat dikatakan pertanian yang paling berhasil saat itu adalah ladang anggur. Karena pemazmur tidak mau membuang waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, dengan tidak berguna. Dia melakukan banyak usaha untuk mengembangkan kerajaannya, menjadikan masyarakat dan negaranya, rakyatnya menjadi makmur, sejahtera, menolong orang lain agar lebih maju kehidupannya. Dia membangun waduk untuk mengairi semua lahannya, dan termasuk juga untuk membantu mengairi sawah ladang tetangganya, sehingga ladang di tempat itu semakin hijau dan subur, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda. Sebagai seorang raja yang termasuk besar, dia harus memperhatikan kebutuhan rakyatnya, menyenangkan hati rakyatnya supaya lebih sejahtera dan makmur. Tetapi yang terutama adalah bagaimana mengupayakan kebaikan bagi orang-orang, bagi banyak orang, sebagai bukti mendahulukan sukacita yang kekal, tidak hanya di bumi, melainkan selama-lamanya. Ia telah berhasil memiliki hamba yang banyak untuk membantunya di rumah dan di ladang, ayat 7 tadi. Walau sebagiannya harus dibeli, dan bahkan yang lebih indah, banyak sekali hamba yang lahir di rumah. Yang perlu kita pahami, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini menggambarkan bukanlah soal budak seperti yang dipahami dalam perbudakan bangsa Israel dari Mesir, Babel, bahkan perbudakan orang Yunani dan Romawi. Hukum Tuhan telah mengikatkan orang percaya dengan hak dan kewajibannya, yaitu hukum kasih. Sebagai hamba, nats ini telah mengingatkan kita apa hak dan tanggung jawab. Ada banyak pemilik harta tetapi tidak mampu mempergunakannya dengan baik, tidak mampu mengusahakannya dan mengembangkannya. Tetapi Raja Salomo betul-betul mampu mempergunakan segala kekayaannya untuk menyenangkan banyak orang, termasuk juga di rumah. Menurut 1 Raja-Raja 5 ayat 2, atau dalam Alkitab aslinya 1 Raja-Raja 4 ayat 22, Salomo membutuhkan persediaan makanan untuk satu rumahnya dalam satu hari 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan gangsa peliharaan. Ini yang luar biasa. Berarti 30 kor, 1 kor artinya 1 lumbung. 30 lumbung 1 hari. Itu. Tapi dalam bahasa asli Alkitabiahnya dikatakan dengan pikul. Berarti di sini 30 pikul, berarti itak atau makanan nasi, dengan perbandingan sama kita 30 pikul. Itu cukup luar biasa kebutuhan dalam rumah. Dia juga mengumpulkan perak dan emas, harta benda raja-raja dari daerah-daerah. Dia juga mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita untuk bernyanyi, untuk menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Sehingga dia hanyalah yang termasuk. Dia adalah raja yang termasuk bahkan dengan raja-raja sebelumnya di Yerusalem. Dia sudah rasakan itu yang terbesar. Hikmat yang ada padanya tidak pernah berkurang selamanya.
Ia tidak merintangi upayanya dan matanya dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hati dari sukacita apapun, sebab ia bersukacita karena segala jerih payah. Mololomo rohana, ketika dia pingin makan ini dia beli, ada hartanya, ada, bisa kok dia mau beli bakso, mau beli apapun yang dia kehendaki, disediakan. Dia sungguh bersukacita atas segala usahanya berhasil. Dia adalah raja yang bijaksana dan terkenal, yang mampu menimbang yang baik dan mana yang salah selama pekerjaannya, sehingga ia dijuluki sebagai hakim kebenaran. Di sisi lain dia juga menimbang segala perbuatannya dalam jerih payahnya untuk membangun dan berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Semuanya adalah sementara, semuanya kesia-siaan seperti menjaring angin yang akan berlalu dan tidak membawa sukacita kekal baginya. Semuanya hanyalah seperti menyenangkan rasa sementara. Wala pasana kepadaian, pendengaran, penglihatan, sementara rohnya akan meninggalkannya. Semakin jiwanya semakin mendapatkan apa yang di dunia, semakin sama seperti itu juga semakin kehausan. Tak satu pun yang menyenangkan hati kita, tidak satu pun, tidak sesuatu apapun yang tinggal bagi kita. Ketika kita datang, tidak sehelai benang pun kita juga akan pergi. Semuanya seperti lagu, sia-sia sudah. Semua itu tinggal kenangan. Tinggal kenangan namanya. Sama seperti perjalanan hidup ini. Bila kematian sudah tiba, tidak sesuatu apapun yang tinggal bagi kita. Tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa menyenangkan, kekal dan sempurna. Semua seperti mencari sesuatu di jalan buntu dan tak berguna. Walaupun kita mendapatkan kekayaan, kekuatan, kekuasaan dan apapun yang ada di dunia ini di bawah matahari, semua akan berakhir bila kita sudah mati. Dan tidak ada kepura-puraan seolah-olah kita telah mendapatkan segala sesuatu itu sempurna sehingga kita tidak ada kesusahan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada sukacita yang kekal. Raja Salomo yang kaya dan terkenal itu sendiri yang menyaksikannya, karena dia sudah mengalaminya, bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Ada banyak orang yang kaya, harta dan terkenal, tetapi dia kekurangan kebahagiaan. Dia memiliki banyak kesusahan, bahkan tidak mampu membawa bebannya, sehingga keluarganya menjadi dosa bagi. Tinggalkanlah segala upaya menjaring angin, seperti mencari penghiburan dari dunia ini, harta dan kemuliaannya, karena segala sesuatu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Keselamatan kekal hanya ada dalam diri Yesus. Setiap orang yang mengejar kesenangan dalam dunia biasanya akan tetap berubah menjadi sombong dan egois. Menjadi orang yang memiliki karakter selamanya akan tetap kehausan dan kekurangan. Tetap akan seperti lintah yang akan menghisap. Ia akan selalu kekurangan. Sia-sia artinya bukan tidak berguna, tetapi makna kata sia-sia adalah sementara, dimakan ruang dan waktu. Contohnya, ketika kita sudah mati, orang hanya akan dikenang sampai 1 sampai 2 generasi saja. Sesudah itu kenangan kepadanya akan lenyap. Jabatan seorang raja pun hanya sementara dan sesudah itu harus ditinggalkan kepada penerusnya.
Sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang bisa mengalami penyakit dan kemalangan atau mengalami persoalan hidup. Tetapi nasib yang sama akan menimpa semua orang. Siapakah makhluk hidup yang berada di bawah kolong langit ini yang bisa lari dari semua pergumulan ini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu lagi ada sebuah cerita dengan kesenangan yang seringkali tidak terelakkan dan tidak tersadarkan dari dunia ini, di mana ada seorang polisi yang bernama Beduk yang menginterogasi seorang perempuan yang menjadi tersangka KDRT kepada suaminya. Si suaminya udah bonyok-bonyok, udah babak belur sampai bibirnya berdarah-darah, nyonyor karena dipukuli si istri. Wawancaranya begini, Beduk menanyakan, "Bu, apa sebenarnya yang dikatakan suamimu kepadamu pagi ini sehingga ibu melakukan kekerasan?" Wanita itu yang menjadi tersangka menjawab, "Begini Pak, karena dia mengatakan tadi pagi kepada saya, 'Sekarang sudah jam berapa Diana?' Lalu polisinya bertanya lagi, 'Lalu mengapa kamu menjadi marah dan memukul suamimu tidak karuan?' 'Hanya karena pertanyaan seperti itu.' Lalu wanita tadi yang tersangka menjawab, 'Ya wajarlah Pak, karena nama saya bukan Diana, nama saya Susan. Masa suami saya sendiri sudah 22 tahun bersama, bilang sama saya, 'Sekarang sudah jam berapa Diana?' Nama saya kan tahu, dia nama saya Susan." Apa reaksi polisinya? Beduk bilang, "Ups, kalau begitu banting lagi suamimu, ajar sampai mati." Pengkhotbah menemukan dirinya dan sadar bagaimana dia harus hidup dan bagaimana dia harus menjalani kehidupan ini yang harus memiliki keunggulan sebagai orang percaya. Keunggulan yang kita miliki itu sangat terbatas, seperti data kita unlimited. Di atas semuanya itu kita harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yesus, Allah. Allah lah yang mengatasi segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh kesementaraan ruang dan waktu. Merupakan hal yang paling menyedihkan bila kita tidak pernah sadar diri. Apakah kita sudah bijak, berhikmat atau tidak? Apakah hidup kita masih di dalam kegelapan atau di dalam terang? Atau masih adakah banyak orang pura-pura terang hidupnya padahal banyak melakukan kegelapan? Atau banyak sekali orang yang hidupnya masih gelap tetapi pura-pura terang? Sedih kali hidupnya. Tidak ada kenangan di dunia ini yang lebih indah bila kita sudah memiliki Yesus. Jangan mengaku punya hikmat namun akhirnya kecemplung juga sama seperti orang bodoh. Tidak ada kenangan yang lebih kekal, semua dimakan oleh waktu. Karena orang berhikmat juga akan dilupakan sama seperti orang yang bodoh. Namun seharusnya ada sesuatu yang kita ukir dalam kehidupan kita yang lebih bermakna, yang bisa dikenang oleh generasi kita. Orang berhikmat harus tahu diri bahwa waktunya sangat singkat. Orang berhikmat selalu merenung dalam perjalanan waktu yang pendek ini dan mampu menghitung apa yang belum dia lakukan. Apakah dia sudah banyak menyenangkan orang? Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang bebal akan selalu menghitung-hitung dan berbangga atas pencapaiannya, apa yang telah dia kerjakan. Orang berhikmat akan selalu berusaha mengembangkan apa yang dimilikinya, tetapi sebaliknya orang yang bebal akan selalu mandek dan berbeban karena sudah berpuas diri. Hikmat yang dimilikinya sebaliknya
akan menjadi kesusahan dalam hidup. Hikmat itu memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Tetapi orang yang berhikmat dan orang yang bodoh juga akan selesai dari dunia ini. Masalahnya adalah apa yang akan kita lakukan di bawah matahari. Menyadari bahwa waktu hanya sementara, segala sesuatunya itu hanya sementara. Janganlah kita menjadi bodoh. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya? Kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan kepada Sang Pemberi hidup itu. Yang terutama dari semuanya itu adalah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selagi masih di bawah matahari, maka lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebenaran. Ingat bahwa kebersamaan kita dalam hidup ini hanya sementara. Perpisahan kita juga akan sementara. Tetapi apa yang menjadi abadi? Yang abadi adalah kasih Kristus, firman Tuhan. Semua kesenangan dan sukacita di dunia itu adalah kesia-siaan. Tidak ada yang abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah yang benar di waktu yang sementara ini, karena waktu ini akan habis. Biarlah kita memiliki banyak sukacita yang kekal di dalam Yesus Kristus melalui seluruh tindakan kehidupan kita yang benar itu. Amin.